Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, jeng 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 jeng. Marhaban ya Ramadan. Kalau lagi puasa boleh lari ya sih? Terus larinya kapan ya? Hai, welcome to Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Nah, di bulan Ramadan atau ketika kita berpuasa, kita akan menahan lapar dan haus selama kurang lebih berapa lama? 14 jam ya. Nah, wajar kalau di awal-awal hari kita berpuasa atau di minggu-minggu pertama kita akan merasa lapar yang intens, kelayangan, lemes, denyut jantung menurun, tekanan darah menurun. Itu semuanya normal karena tubuh sedang menggunakan energi atau gula yang terdapat pada otot dan juga hati kita untuk menghasilkan energi, teman-teman. Jadi itu kenapa kita merasa lemas dan pusing di awal-awal puasa. Apalagi kita juga mengalami yang namanya perubahan pola makan, pola tidur, kebiasaan sehari-hari juga berubah gitu. Nah, semua itulah yang membawa perubahan pada tubuh kita. Terus banyak yang nanya nih ke aku, Kak, jadi kita boleh nggak sih tetap berolahraga saat berpuasa? Terus kalau boleh, waktu yang tepat kapan? Oke, jawaban aku adalah boleh berolahraga ketika berpuasa. Waktu yang tepat kapan? Nah, kamu bisa memilih dari 3 pilihan waktu. Yang pertama adalah ketika selesai menunaikan ibadah sahur. Selesai sholat subuh, kamu bisa berolahraga. Tapi harus diingat, olahraga yang harus kamu lakukan ketika setelah sahur adalah olahraga yang sifatnya durasinya pendek aja, tapi boleh intensitasnya sedikit tinggi. Kenapa? Karena ketika kamu selesai sahur, badan kamu masih penuh dengan kalori nih, dengan bahan bakar, glikogen dan gula, jadi bisa kamu gunakan untuk berolahraga. Tapi harus diingat ya, waktu berbuka kan masih panjang banget nih. Kamu baru aja selesai sahur. Jangan terlalu lama durasinya, jangan terlalu banyak keluar keringat, dan jangan terlalu tinggi intensitasnya. Berikutnya, pilihan waktu yang kedua. Ini bisa juga jadi pilihan untuk kamu nih. Kapan waktu yang tepat untuk berolahraga saat berpuasa adalah 1 jam menjelang berbuka puasa. Nah, biasanya 1 jam menjelang berbuka tuh badan kita lagi lemes-lemesnya ya kan? Lagi kelayangan, lagi lapar banget. Oke, kamu bisa melakukan olahraga yang sifatnya intensitas rendah sampai intensitas sedang selama kurang lebih 30 sampai 45 menit aja. Kalau kamu memang biasa olahraga dan kuat, coba lakukan 1 jam juga nggak apa-apa. Saat kamu selesai, langsung tiba azan maghrib. Jadi bisa kembali lagi di recover dengan makan dan minuman yang manis saat itu. Contoh olahraga yang bisa kamu lakukan sebelum berbuka puasa adalah jogging, jalan cepat, sepeda, atau sedikit gerakan strength training dengan body weight kamu, itu juga dianjurkan. Pilihan waktu yang ketiga adalah setelah berbuka puasa. Kasih waktu sekitar 1-2 jam deh. Atau misalnya kamu buka puasanya hanya dengan makanan yang ringan aja dulu, itu juga boleh 1 jam aja setelah berbuka puasa. Silahkan berolahraga. Nah, jenis olahraga yang bisa kamu lakukan adalah olahraga yang sifatnya medium intensity sampai ke high intensity. Kenapa boleh? Karena kamu sudah mencukupi kebutuhan glikogennya kamu udah masukin lagi kalori ke dalam tubuh kamu, jadi badan kamu siap untuk melakukan aktivitas olahraga. Tapi ingat ya teman-teman ya, olahraganya jangan kemalaman. Karena kalau terlalu dekat dengan waktu tidurnya kamu, hati-hati. Kualitas tidur kamu nanti bisa keganggu. Jangan-jangan jadi susah tidur gara-gara olahraganya kemalaman. Dan satu hal lagi nih yang jadi pertimbangan, kalau olahraga setelah berbuka puasa, biasanya akan mengganggu jadwal ibadah sholat tarawih di masjidnya kamu nih. Hati-hati, jangan sampai olahraga jadi mengganggu ibadah ya. Kalau aku disuruh milih kapan waktu yang tepat buat aku berolahraga saat berpuasa, aku akan pilih sebelum berbuka puasa. Jadi biasanya aku akan jogging ringan dengan intensitas sedang. Aku ingetin lagi ya, intensitas sedang adalah olahraga yang ketika kamu melakukannya kamu masih bisa berbicara. Ya, itu namanya intensitas sedang. Biasanya aku akan jogging ringan 30 menit sampai 45 menit, lalu aku akan tutup dengan strength training dengan menggunakan body weight-nya aku. Jadi semuanya dapat. Baru selesai itu semua dilakukan, aku langsung berbuka puasa. Jadi pas waktunya. Nah, aku punya tipsnya nih untuk kamu supaya tetap fit,
tetap bisa berolahraga saat menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah penuhi kebutuhan cairan tubuhnya kamu. Karena kalau kita mengalami dehidrasi, udah pasti tubuh kita akan merasa lemas sepanjang berpuasa, dan salah-salah nih, kita bisa jadi terinfeksi banyak penyakit karena imunitas tubuh jadi turun. Kalau aku biasanya saat sahur, aku sempetin tuh untuk minum minuman elektrolit, jadi cairan tubuh aku bisa tersimpan lebih lama dan aku jadi nggak gampang haus, teman-teman. Oke, yang kedua, ketika kamu makan sahur dan buka puasa, pastikan makanannya kamu tuh bernutrisi. Jangan mentang-mentang udah nahan lapar seharian, pas buka udah pasti apa? Lapar mata, ya kan? Yang dicari bala-bala, cilok. Wah, buka puasa tuh, alhamdulillah. Hati-hati teman-teman, semua makanan tadi kalau jumlahnya kebanyakan justru akan menumpuk kalori kita dan hasilnya apa? Lemaknya jadi semakin bertambah. Puasa bukannya makin langsing, malah jadi makin gemuk. Nah, kamu harus perhatikan ketika buka puasa dan sahur, yang harus kamu konsumsi adalah makanan yang bernutrisi baik, seperti misalnya makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak baik, serat, dan juga vitamin. Kita bahas sedikit satu-satu ya. Karbohidrat, usahakan untuk makan karbohidrat yang sifatnya karbohidrat kompleks, karena kita jadi nggak cepet lapar, seperti misalnya nasi merah, terus roti gandum, oatmeal, itu bisa menjadi pilihan. Jangan sampai kamu nggak makan karbohidrat saat sahur ya teman-teman, karena karbohidratlah yang menjadi sumber energi utamanya kita nih untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Berikutnya adalah protein. Protein juga penting, selain untuk memperbaiki jaringan otot kita, juga bisa menjadi energi untuk kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pilih protein baik seperti misalnya ayam, ikan, telur, dan ingat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi garam ketika kita sedang sahur, karena terlalu banyak mengkonsumsi garam akan membuat kita jadi cepat ngerasa haus ya. Terus yang ketiga, konsumsi juga serat teman-teman, karena serat itu bisa membuat kita jadi kenyang lebih lama. Serat itu bukan hanya dari sayur-sayuran aja loh sumbernya, tapi juga dari makanan karbohidrat yang mengandung serat tinggi, seperti misalnya nasi merah atau nasi hitam. Itu kandungan seratnya tinggi sekali. Terus next adalah lemak. Lemak, tapi hati-hati, jangan pilih lemak yang jahat, tapi pilih lemak yang baik. Lemak baik seperti apa sih? Banyak banget pilihannya, mulai dari alpukat, minyak zaitun, biji-bijian, kacang-kacangan, itu semua merupakan lemak yang baik. Kita butuhkan juga untuk kesehatan tubuh kita. Nah, yang terakhir jangan dilupakan, yaitu vitaminnya kita teman-teman, dan mineral tentunya. Kita bisa dapatkan itu dari buah-buahan. Pilih yang berwarna-warni yang mengandung antioksidan yang tinggi. Jangan sampai kamu tidak mengkonsumsi vitamin saat berpuasa ya, karena untuk menjaga imunitas kita tetap sehat dan baik, kita harus mengkonsumsi vitamin. Kalau kamu merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan vitamin kamu dari buah-buahan, kamu bisa kok ngedapetinnya dari suplemen vitamin C. Lebih mudah dan praktis kan? Jadi sekali lagi teman-teman, kamu tetap bisa berolahraga saat berpuasa dan kamu bisa memilih di antara 3 pilihan waktu tadi ya. Tapi ingat, ketika kamu berpuasa terus kamu olahraga dan merasa keleyengan, pusing, lemes, jangan dipaksain, di stop aja dulu ya. Yang paling penting adalah ibadah dan kesehatannya. Olahraga bisa dilakukan setelah kamu selesai berbuka puasa. Nah, kalau kamu suka banget sama video aku ini, tolong di like, jangan lupa di share, sebarin ke teman-temannya kamu. Terus jangan lupa juga di subscribe YouTube channelnya aku ya, biar aku makin semangat bikin videonya untuk kamu semua. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye, selamat berpuasa. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Salah genjreng.